K-popers, K-popers, dan K-popers, ARMY, ARMY, dan ARMY itu pasti yang selalu dipandang buruk oleh orang lain. Annyeonghaseyo Chogudul, Yusuf Kemimida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Dan for this time, aku akan mengabarkan berita yang sedang hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers, yaitu tentang Ruben Onsu yang kemarin telah mengungkapkan kejengkelannya akan seorang remaja yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang ARMY itu telah menjelek-jelekan nama veteran Peto Putra Onsu. Seperti apakah berita selengkapnya? But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, komen, follow juga sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain supaya mereka dapat melek dengan isu-isu terkini seputar dunia per K-popan. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Jadi pada beberapa hari yang lalu, Ruben Onsu itu telah mengungkapkan akun yang membuat akun atas nama putranya yaitu Veteran Peto dengan menyamakannya serta mengeditnya seperti by Neteng. Binatang maksudnya ya. Ia juga mengungkap si pembuat akun dengan tujuan untuk membuli putra sulungnya itu. Ternyata remaja putri tersebut adalah seorang ARMY. Ia mengatasnamakan dirinya sebagai penggemar dari BTS. Jadi Ruben itu telah mengunggah video dan juga foto dari ABG perempuan itu di akun Instagramnya. Dan berikut adalah caption dari Ruben. Selamat pagi dek, saya orang tuanya @veteran Peto Putra Onsu. Sebelumnya maaf ya mengganggu waktu adik, tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan dan meluruskan video yang adik cantik buat dan membandingkan dengan idolanya adik. Dan pada slide pertama, Ruben itu kayak mengunggah video bocah perempuan itu ketika berbicara tidak baik tentang veteran. Tampaknya bocah BG itu tidak terima dengan unggahan video Ruben yang pada 5 hari lalu memperlihatkan veteran tengah berlatih menari ala grup idol Korea untuk mendukung penampilannya saat bernyanyi di atas panggung. Dan berikut adalah videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Tapi untuk videonya di sini aku sensor untuk mukanya karena ini sudah masuk ke pribadi orang. Kalau aku tampilin nanti aku bisa terkena undang-undang ITE ya atas pencemaran nama baik. Jadi ya suaranya aja lah yang didengar ya. Gue akan jelaskan kenapa gue gak terima lo ngomong kayak gitu. Yang pertama ya, BTS tuh trainee sampai bertahun-tahun, bahkan bukan BTS, idol Korea lainnya juga. Mereka trainee bertahun-tahun, mereka dilatih supaya jadi idol yang berkualitas. Terus mereka baru debut. Sedangkan apa veteran? Veteran itu cuma aku yang diangkat, cuma ngamen-ngamen dekil banget jadi artis. Itu perjuangan macam apa sih? Cuma diangkat jadi artis. Di sini dia mengungkapkan bahwa BTS itu telah trainee bertahun-tahun, idol Korea lain juga trainee bertahun-tahun, perjuangan mereka juga sangat sulit banget untuk dapat sukses. Lah, sedangkan veteran apa gitu katanya. Perjuangan veteran ini seperti apa? Itu loh yang dia ungkapkan di video tadi. Dan menanggapi video itu, Ruben di sini menjelaskan bahwa mereka pun mengagumi idola-idola Korea dan juga karya-karya mereka. Dan di sini Ruben mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah menyamakan anak mereka, terutama veteran, dengan bintang luar negeri. Masih terlalu jauh dan tidak pernah bermimpi bahwa bisa sehebat idol-idol Korea. Tapi anak dari Ruben yaitu veteran ini salah apa sehingga dia dikomentar seburuk itu oleh si gadis remaja tadi. Dan Ruben juga di sini mempertanyakan informasi yang diperoleh bocah ABG itu bahwa veteran pernah mengamen dan menyebutnya dekil. Ia juga mempertanyakan apa yang salah dari status veteran Peto. Apa yang salah dari anak pungut? Jika kamu marah, kenapa pakai kata anak pungut? Apa yang sudah dilakukan anak saya ke kamu? Hinakah seorang anak pungut? Anak saya diasuh dengan sah secara hukum oleh saya dan juga istri saya. Jujur kalau aku secara pribadi ya sangat memahami sekali apa yang dirasakan oleh Ruben. Jadi pasti dia sangat marah banget di saat orang menyebut anaknya sebagai anak pungut dan sebagainya. Itu pasti marah banget dan juga nggak terima ya. Apalagi cara menyampaikannya si gadis tadi itu juga sudah termasuk sangat keras banget dan juga sangat kasar banget ya. Nada tinggi juga lagi ya. Siapa sih yang nggak emosi jika ada anak kita diperlakukan seperti itu? Atau bahkan saudara kalian mungkin, atau kalian sendiri deh dibilang anak pungut. Masa sih kalian itu diem aja nggak marah? Nggak enak juga loh guys. Coba deh tukeran posisi ya sama veteran ya dek ya. Nanti kamu rasakan gimana rasanya disebut-sebut sebagai anak pungut. Pasti nggak enak juga. Jadi kalau mau mengungkapkan ketidaksenangan atau mau mengkritik seseorang, gunakan bahasa-bahasa yang sopan.
kritiklah apa yang kurang gitu ya. Jangan kritik dari statusnya. Jangan mentang-mentang kalian itu punya keluarga dari lahir ya, habis itu kalian mengkritik orang seperti itu. Tolong hargai hati orang lain. Bagaimana rasa sakitnya dia di saat dibilang seperti itu oleh kalian. Apalagi pakai nada yang kasar. Dan aku lihat juga songong banget mukanya ya. Jadi ya otomatis aku aja yang jadi penonton kayak emosi gitu ya. Tapi tahan. Dan kita akan lanjut. Jadi Ruben di sini pun menjelaskan bahwa ia pun memulai karirnya di dunia hiburan gak semudah yang dipikirkan oleh orang. Ia mengawali karirnya dari tahun 1997 dan bersyukur sampai sekarang masih eksistensi di ranah hiburan Indonesia. Ruben di sini mencoba mengunggah kesadaran gadis remaja itu jika ia berada di posisi Bertrand Peto. Apakah sebagai orang tua akan terima melihat anaknya diperlakukan seperti yang dilakukan bocah ABG tersebut? Di sini dia mengatakan bahwa lalu dengan sengaja mengubah muka anak saya menjadi seperti binatang. Apa saya masih bisa diam? Pada slide foto terlihat remaja perempuan itu membuat unggahan tulisan di layar berisi permintaan maaf kepada Ruben dan juga keluarganya. Di sini dia menuliskan bahwa saya yang membuat akun dengan nama @bertrandpeto_baby dengan tidak sengaja membuat Kak Ruben menjadi jelek. Saya minta maaf dengan sebesar hati saya karena telah menjelekkan nama baik Bertrand, tulisnya. Ia berjanji tidak akan mengulangi tindakan bodohnya itu. Dan unggahan Ruben ini pun tentu membuat para sahabatnya menjadi gemas. Tapi nggak cuma para sahabatnya, para K-popers terutama para ARMY juga sangat marah banget dengan gadis tersebut. Karena secara tidak langsung dia di sini telah mencoreng nama dari ARMY. Jadi nama ARMY itu semakin terlihat buruk di mata orang lain. Dan gak cuma nama ARMY doang, tapi nama dari para K-popers juga pastinya ikut-ikutan buruk dikarenakan gadis tersebut. Yang aku maksudkan adalah jika ia tidak suka dengan salah satu orang mungkinnya jangan pernah ngebawa nama-nama K-popers. Jadi imbasnya pasti kepada para K-popers yang dianggap buruk lagi. K-popers, dan K-popers, ARMY, dan ARMY itu pasti yang selalu dipandang buruk oleh orang lain. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana komentar dari para K-popers melihat apa yang dilakukan oleh gadis tadi. Sekali lagi yang seperti ini saya nggak lihat fandomnya, tapi murni kebodohan bocil itu sendiri. Lihat kata-kata maafnya yang benar-benar bisa dinilai kalau dia bocil alay pansos. Dan yang kayak gini biasanya cuma fans musiman gak jelas, yang pasti cuma tahu sedikit lagu idolnya, apalagi perjuangannya. Alhamdulillah masih ada yang melihat dia, bukan fandomnya. Itu yang aku suka. Yang berbuat satu orang yang kena semuanya. Abis ini K-popers makin dibully. Anak-anak shitpost deh. Bener ya, kita itu nanti ya makin dibuatin meme sama anak shitpost dan berbagai macam lainnya. Ya, terima aja deh ya. Yang satu berbuat semuanya kena. Next, idolnya bagus attitude-nya, bahkan memperjuangin popularitasnya dari nol. Loh, fansnya yang bocil gini amat ya. Kalian bisa mempengaruhi karir idolnya loh guys. Dulu kayaknya fansnya nggak kayak begini banget deh. Dan banyak yang major. Sekarang bocil-bocil kayak pentol aci. Dilahirkan manusia dididik oleh sosial media. Yah, beginilah hasilnya. Jujur, saya bling dengan ARMY. Tapi semua tetangga bocil saya memang ARMY. Dari kelas TK sampai kelas 6 SD, mereka bertengkar hanya karena memperebutkan Jongkook. Dan anehnya, anak saya yang ARMY juga dibully gara-gara kesukaannya sama, yaitu Jongkook. Katanya nggak boleh sampai bertengkar tiap hari. Ya Tuhan, baru anak kecil tapi bertengkarnya beneran hanya karena idolanya diidolakan orang lain. Ada yang sama nggak sih? Rata-rata yang kayak gini tuh bocil, ingusan, yang sok tahu segalanya. Padahal fans BTS yang udah dewasa juga males ngurusin hidup orang. Mending streaming sama vote aja lah. Bener banget nih guys, aku punya banyak teman yang ARMY. Mereka juga udah dewasa. Dan jarang banget ada dari mereka yang memulai war. Adem-adem aja. Nggak ada yang pernah ngurusin ini, ngurusin itu. Nggak ada sama sekali. What I mean adalah kalau yang kalian lihat toxic, itu berarti adalah penggemar-penggemar yang masih belum dewasa. Soalnya kalau penggemar yang udah dewasa, mereka itu biasanya nggak akan toxic. Adem ayem aja, serius. Itu yang aku suka dari teman-temanku yang lain. Nggak tahu kalau kalian kayak gimana. Next, ini kering. Tapi si mbak ini ada benernya juga. Di luar sana ada idol yang struggle dari nol, tapi emang bener-beneran talented. Ada juga yang karena faktor keberuntungan kayak si Bertrand ini. Ya mungkin ya anak tadi tuh mau mengungkapkan kekecewaannya ya, karena ya di luar sana masih banyak
yang sedang berjuang, mungkin termasuk dirinya ingin sukses, tapi ya mungkin karena belum beruntung dia tidak dapat sesukses seperti Bertrand. Ya, aku dapat memaklumi karena setiap orang itu kan emang punya rasa iri ya. Jujur aku juga punya rasa iri, kalian semua juga pasti punya rasa iri. Melihat keberuntungan dan juga kesuksesan dari orang lain, tentu kita juga merasa iri ya melihat mereka. Tapi cara yang digunakan anak ini salah untuk mengungkapkan ketidaksukaannya atau keiriannya. Caranya adalah salah. Seharusnya kalau dia ingin sukses seperti Bertrand, jangan mengomentari orang seperti itu. Seharusnya dia mencoba untuk berusaha dengan keras sehingga dia nanti dapat sukses dan juga lebih bersinar daripada Bertrand. Seharusnya seperti itu ya, daripada memberikan komentar seperti itu, ngebuat namanya jelek, ngebuat nama fandomnya jelek, dan ngebuat nama K-popers menjadi jelek juga. Next, emang benar katanya ya, hanya penyampaiannya saja yang salah sampai membawa kata-kata anak pungut yang seharusnya nggak diucapin. Dia nggak mau idolnya direndahin, dikatain, tapi dia juga ngerendahin dan ngatain idolnya orang. Hitungannya sama aja, no salty, gua juga K-popers. Heh, gara-gara kamu ya, K-popers jelek di mata orang sekarang. Lu perlu tahu aja, semua orang itu hidup butuh perjuangan. Dan bisa nggak, kalau lu nggak suka, ya diem aja. Nggak usah bikin video nggak jelas kayak gini, mana malu-maluin banget lagi. Bener sih ya, aku juga merasakan hal yang sama kok. Seperti apa yang kamu rasakan. Tapi aku juga khawatir banget ya dengan anak ini sekarang gitu ya. Meskipun apapun yang dilakukannya salah, tapi sekarang aku lihat banyak juga yang kayak menjudge dia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia, terutama netizen itu tahu siapa dia, mukanya di mana-mana udah kesebar banget. Nanti kayaknya udah rame banget sih di meme-meme dibuat oleh anak shitpost, itu pasti banyak banget. Jadi ya buat kamu ya dek, mungkin nonton video ini, keep fighting, terus memperbaiki kesalahan kamu, minta maaf, dan juga jangan ulangin kesalahan kayak gini lagi, soalnya ini nggak baik ya. Ya well, dan untuk video kali ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan mungkin ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusuf pamit, thanks for watching, annyeong, gamsamnida 친구들.